berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin untuk berdoa. Aditya Bagaskara tolong pimpin dulu teman untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semuanya. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu masalah materi yang kemarin. Ada yang tahu apa itu materi? Silakan angkat tangannya. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Materi bisa disebut dengan zat di alam. Ya, terima kasih Adik. Baik, karena ada yang sudah tahu materi pelajaran sebelumnya, berarti kita lanjut ke materi yang sekarang. Nah, hari ini ada yang kita pelajari adalah yang pertama, nanti kalian mampu memahami dan menganalisis apa itu perbedaan dari larutan, koloid dan suspensi, tapi menggunakan percobaan efek Tyndall. Yang kedua, nanti kamu harus bisa memahami dan harus menganalisis pemisahan zat sederhana dengan kromatografi kertas. Dan yang ketiga, nanti kamu harus bisa memahami dan juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengkaratan besi. Nah, sekarang ada pertanyaan berikut sebelum kita masuk ke materi ya. Apa yang kalian ketahui tentang zat berdasarkan komposisinya, pemisahan campuran, dan juga perubahan materi? Pertanyaan yang kedua, apakah kalian bisa memberikan contoh dari perubahan materi secara kimia? Silahkan dicari dulu jawabannya, nanti baru Ibu tunjuk orangnya yang akan menjawab. Zat tunggal dengan zat campuran. Yang saya tahu cuma zat campuran, Bu. Ya, apa itu zat campuran? Terbagi berapa? Campuran menjadi 3, Bu. Larutan, koloid, sama suspensi. Ya, bagus sekali. Beri plus kepada Kemudian pertanyaan selanjutnya, campuran. Ya, silakan Jenny. Pemisahan campuran itu apa? Pemisahan campuran ada 6, yaitu 1 filtrasi, 2 kristalisasi, 3 dekantasi, 4 sublimasi, 5 distilasi, 6 kromatografi. Ya, terima kasih Jenny. Beri plus kepada Jenny. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, silakan, tentang perubahan materi. Ya, siapa yang mau jawab? Siapa namamu, Nak? Kusnul. Ya, silakan Kusnul, bantu Ibu. Perubahan materi itu terbagi menjadi berapa sih Kusnul? Materi terbagi menjadi 3, perubahan fisika, perubahan kimia, perubahan biologi. Ya, terima kasih Kusnul. Beri plus. Jawaban dari pertanyaan ini dari Afifah, kemudian Jenny dan juga Kusnul. Terima kasih jawabannya, sangat membantu Ibu. Nah, hari ini Ibu akan bahas satu persatu, ya. Satu persatunya itu apa? Yang pertama ini tentang klasifikasi materi, itu campuran. Campuran dibedakan menjadi 3, ada larutan, koloid, dan juga suspensi. Nah, nanti yang akan kita praktekkan itu adalah yang hanya khusus koloid, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kita yang di awal. Tapi saya jelaskan dulu, kalau larutan itu contohnya ada larutan gula dan juga larutan garam. Kalau koloid itu contohnya adalah susu. Suspensi bisa kamu lihat sendiri, ada campuran tapioka dalam air dan juga air sungai yang keruh. Kemudian benar yang dikatakan Jenny tadi, pemisahan campuran itu ada 6 yang kita ketahui. Yang pertama ada filtrasi, kristalisasi, dekantasi, dan juga sublimasi, distilasi, dan kromatografi. Sekarang, kenapa kromatografinya itu Ibu pisahkan? Karena nanti itu yang kamu praktekkan di kelompokmu. Hanya kromatografi yang kita akan praktekkan hari ini. Kemudian nanti ada juga satu yang akan kita praktekkan tentang perubahan materi, tapi Ibu ambil hanya perubahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita bentuk kelompok yang sudah Ibu bagi minggu yang lalu. Silakan. Geser di Sebelum melakukan praktikum sederhana dengan deteksi kimia yang tadi disampaikan,
ada baiknya kita menonton dulu narasi dari berbagai video berikut. Silakan simak video berikut ini untuk yang mendapat jebakan minuman berbahaya. Rubidium mendapat undangan makan malam perkumpulan ilmuwan terkemuka. Rubidium meminta sahabatnya, detektif kimiaku, untuk menemani dirinya karena ia curiga dengan undangan makan malam itu. Rubidium, tidak biasanya kamu mengajak aku ke undangan makan malam. Ada apa sebenarnya? Untuk berjaga-jaga saja. Beberapa hari lalu, aku mendapat misteri tanda tangan palsu. Profesor Aurum Silveru, seorang kepala laboratorium kimia di PT Kimia Mulawarman, menemukan sebuah dokumen hasil analisis kualitas mutu air yang dikerjakan di laboratoriumnya. Ia terkejut karena pada dokumen tersebut terdapat hasil uji dan tanda tangannya. Padahal, analisis sampel tersebut belum selesai dikerjakan. Profesor Aurum lalu memanggil 3 asisten laboratorium. Kota plutonium dikejutkan dengan berita 3 tahanan yang berusaha kabur dari penjara. Selamat siang pemirsa. Hari ini 3 tahanan penjara di kota plutonium dikabarkan berusaha kabur dari penjara. Salah satu dari pelaku diduga membuat cairan khusus yang dapat menyebabkan perkaratan besi sel penjara sehingga mudah untuk dipatahkan. Selanjutnya rekan saya akan melaporkan secara langsung dari tempat kejadian perkara. Polisi meminta bantuan detektif kimiaku untuk melakukan investigasi dan mencari pelaku utama dari insiden tersebut. Hasil investigasi awal, pelaku menggunakan cairan khusus yang dapat menyebabkan perkaratan besi sel penjara. Baiklah, kalau begitu kita kumpulkan 3 sampel cairan dari sel tempat ketiga tahanan itu. Lalu, kita uji cairan-cairan itu pada besi dan kita cari mana yang bisa menyebabkan perkaratan. Siap, laksanakan detektif. Teman-teman, bantu detektif kimiaku untuk menemukan dalang kaburnya tahanan dari penjara. Ini Ibu akan memperkenalkan tentang detektif kimia sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nanti yang kelompok yang saya bagikan, nanti kamu harus mencari misteri tanda tangan palsu. Kemudian yang kedua adalah tentang jebakan minuman berbahaya. Dan yang ketiga adalah misteri kaburnya tahanan penjara. Gak ada yang berusaha kelompok 1? Masih aman? Ya, sebut aja. Gini lah. Gini. Karena nanti kan habis ini sinarin sama laser. Sambil dicek kartu masalahnya ini, apa yang dicari pertanyaannya, apa kasus yang harus dipecahkan. Ya, habis ini diapain lagi? Ya, silakan.
Kalau bisa dikasih itu, kasih cross putih. Nah, dicatat ya apa aja perubahannya. Kayak ini aja. Nah, silakan mana nih, silakan dilakukan percobaannya. Senterin dulu yang nomor berapa. Apa perubahannya diliatin. Coba pakai center yang kedua. Enggak, pakai ini aja. Apa yang terjadi? Lihat. Oke. Kemudian nomor 2. Baik, kelompok ini dapatnya dalam istilah tanda tangan palsu ya. Jadi nanti silahkan kamu kerjakan sesuai yang tadi ibu sudah jelaskan ya. Silahkan dikerjakan. Enggak. Ya. Tiga. Ya, gimana kelompoknya? Ditaruh di dalam sini lah. Satu aja satu-satu. Jadi bisa kelihatan mana masukkan. Pak, masukkan. Ya. Banyak. Ya, oke. Dilihat perubahannya yang lain ya. Yang 3. Oke, kemudian nomor 2 gimana? Nomor 3 bakaran. Nomor 3 yang paling cepat bakaran. Cairan nomor 3. Oh, langsung diketahui ya siapa yang duluan berkarat ya? Iya. Oke. Bos ini enggak. Baca di situ. Ya. Ya, oke. Yang lain nanti perubahannya ya. Nomor berapa? Tiga bakaran, Bu. Ibu mau tanya dulu, apakah sudah semua melakukan praktikum dengan detektif kimianya? Sudah. Ya, setelah itu kita presentasi kelompok. Silahkan nanti maju perwakilan kelompok atau mau semuanya maju, terserah. Itu kebebasan ibu kasih ke kelompok kalian. Nanti silahkan dipilih orangnya untuk maju. Baik, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan presentasi. Jebakan minuman berbahaya. Ya. Yang lain perhatikan ya. Silakan dipresentasikan apa hasilnya tadi. Hasil diskusi kelompok kami adalah nomor 1 yang mengandung koloid karena tidak tembus. Mana yang nomor 1? Kenapa kamu bisa menyimpulkan kalau itu nomor 1?
Minuman berbahaya. Karena kami bisa mengetahui lewat efek Tinder. Oh, efek tinggal. Ya Bu. Ada yang mau tanya efek tinggal? Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Ya, silakan kelompok 4. Saya ingin bertanya apa itu pengertian efek tinggal? Enggak. Silakan dijawab kelompok 1. Ya, Bu. Efek Tinder adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid. Oh, jadi tadi pada saat praktikum minuman berbahaya jadi yang nomor berapa? Nomor 1. Kira-kira itu apa ya? Denkau, susu denkau ya? Iya kayaknya. Oh, ya, oke, beri plus kepada kelompok 1. Enggak. Baik, kita lanjutkan ke kelompok misteri tanda tangan palsu. Baik, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil tadi detektifnya. Tadi kan dapat apa? Dapat misteri tanda tangan palsu. Ya, silakan dimulai. Oke, kami dari kelompok 4 ingin memecahkan misteri pemalsuan tanda tangan tanda tangan profesor. Oke, tanda tangan yang palsu adalah tanda tangan nomor 3. Bukan. Nomor berapa? Dapatnya nomor 3. Ya, ada yang mau tanya kelompok lain? Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Enggak. Ya, silakan. Saya Iya, yang silakan bertanya. kelompok 1. Tanya kepada kelompok 4. Kalian bisa tahu kalau itu tentang palsu. Enggak. Oke, kita jadi tahu karena menggunakan teknik kromatografi. Kromatografi. Ya. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase ultraviolet dan fase yang suatu molekul pada suatu larutan. Nah, coba bisa dilihatkan yang mana nomor 3, yang mana yang tanda tangan di sini. Tadi nomor 3 ya? Ini nomor 3 Ya, apakah sama sama. hasilnya? Coba dilihatkan ke teman-temannya, sama ya? Ini berarti tanda tangan profesornya yang dipalsukan di nomor 3. Karena juga nomor 3. Oke, baik, beri plus kepada kelompok 4. Jelaskan kepada kawanmu. Jadi cairan nomor 1 itu Dengan cairan air garam. Cairan air garam tidak menyebabkan paku berkarat dan tidak berbau. Cairan nomor 2 adalah asam asetat yang mengeluarkan bau, tapi paku menjadi berkarat prosesnya lambat. Untuk cairan yang ketiga adalah cairan hidrogen peroksida. Pengaratannya cepat. Oh, dilihat di sini ya. Iya. Berarti tadi sejarah yang saya nomor berapa yang cepat kaburnya? 3. Alasannya kenapa? Karena pada saat disemprot yang mengeluarkan cairan bertaraf itu Tiga duluan. Ada tambahan? Ya, sama ya. Oke, kita beri plus kepada kelompok 5. Baik, sudah selesai tadi presentasi kelompoknya. Tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Hari ini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, hari ini kita belajar kepercayaan saat menyenangkan. Kita belajar tentang zat koloid dan lain juga dapat kerjaan yang dipilih sama Bu Triana. Terima kasih Alfi sudah memberikan kesimpulan. Setelah ini kita refleksi. Silakan satu orang menyampaikan refleksinya. Enggak. Ya, bagaimana refleksi hari ini? Apakah pembelajaran Ibu? Apakah yang kamu rasakan? Apakah merasa senang? Baik, sudah cukup sampai sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita akan belajar yang namanya tentang B3 atau bahan berbahaya beracun. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.